pokoknya Kasespim Lemdikat Polri dan seluruh jajarannya. Udah semua. Saya diberikan tugas menjadi inspektur upacara di Hari Bayangkara ke-80 atau Hari Jadi Polri. Ratusan anggota Polri, bahkan jenderal, terkesima oleh pidatonya Kang Deddy Mulyadi. Dan sebagai informasi buat orang-orang yang tidak suka terhadap Kang Deddy Mulyadi yang kerjaannya nyinyir, mohon jangan sampai melihat tayangan ini karena kalian bisa panas dingin. Seperti apa pidatonya? Mari kita simak bersama. Silakan. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Hari ini kita tidak berjalan di atas matang sawah memandang hamparan padi yang menghijau, tapi berliuk-liuk melewati hamparan jalan hotmik yang mulus yang dibangun dari pajak kendaraan bermotor warga Jabar. Terima kasih atas kesetiaannya. Saya diberikan tugas menjadi inspektur upacara di Hari Bayangkara ke-80 atau Hari Jadi Polri. Semoga Polri menjadi ibu yang selalu dirindukan untuk mengadu, menjadi ayah yang selalu diharapkan untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh keluh kesah anak-anaknya, menjadi kekasih, tempat bercengkrama dan berbagi suka dan duka hidup, menjadi sahabat yang setia dalam setiap saat. Salam untuk seluruh keluarga besar Polri, dari Tamtama, Bintara, sampai Perwira. Semoga semakin sejahtera. Teruslah menjadi institusi yang mengayomi, melindungi, dan melayani. Salam hormat untuk semua. Salam hormat untuk semua. Itulah perjalanan Kang Deddy Mulyadi menuju tempat lokasi upacara. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Baik, sekarang kita akan menyimak seperti apa pidato Kang Deddy Mulyadi yang membuat terkesima ratusan anggota Polri, bahkan juga jenderal. Kita simak bersama, silakan. Alhamdulillah. Mohon izin, punten Kang Deddy. Ya kadang-kadang kita campur Sunda Indonesia. Karena ini tanah Sunda dan yang punya Sunda ini. Terus terang grogi saya seperti berhadapan dengan auranya Prabu Siliwangi. Mohon izin Bapak Kasespim dan hadirin sekalian, di Sunda kalau tidak salah Kang Deddy, punten kami lepas. Kita tuh biar ingat, biar ada ilmunya, betul, kepalanya harus diikat seperti Kang Deddy. Di depan saya ada ikat, saya mohon izin, saya izin pakai ikat dulu. Pantas kan? Apunten, tapi ikatnya bukan ikat yang putih. Kata yang putih, ilmunya sudah begitu tinggi, luar biasa, tapi masih belajar, masih bercorak-corak. Penguji yang ini memberi masukan begini, penguji yang ini akhirnya ilmu kami banyak bercorak seperti batik dan ada di sini diingat biar gak kabur. Setuju ya? Seperti baik Kang Deddy, kami sudah siap. Mohon izin, nanti Bapak silakan. Sesungguhnya waktunya 30-45 menit, tapi untuk Kang Deddy kami bebaskan waktunya 5 menit saja. Habis kita jawab Bapak mohon izin. Mangga, silakan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Hari ini saya akan berbahagia. Kenapa? Karena kedudukan saya berubah. Biasanya saya diperiksa polisi, hari ini saya nyerang medis. Ini mantan Kapolres saya waktu jadi bupati. Dan ternyata polisi itu tradisinya tidak berubah. Sebelum periksa muter dulu, ditanya kesehatan, keadaan terpaksa atau tidak. Ujungnya dipaksa aku juga. Udah kan ya? Jadi tadi itu muter pakai pengantarnya panjang.
jarang sekali. Saya memahami karena hari ini saya bertemu dengan manusia-manusia perwira-perwira pilihan yang lagi berada di Sespim. Saya menyebutnya Sespim itu adalah sekolah penantian memimpin. Ditambah lagi, Sespim mantap. Apa artinya? Sekolah penantian memimpin makan tabungan. Di mana dia makan tabungan kan gajinya sudah dipotong BRI semua. Harus tinggal di sini, tugas dari dosen banyak, dan dosen itu rata-rata kalau di sini berlagak pintar semua. Ini salah, ini salah, ini salah, gitu kan? Awas, hati-hati. Peserta Sespimnya suatu saat besok jadi pimpinannya. Tapi enggak, tradisi TNI, Polri, Kejaksaan itu sama. Dan tradisi angkat bawah. Dan yang paling bahagia adalah manakala masuk tradisi seangkatan, yaitu di angkatannya ada yang menjadi petinggi, itu baru kebahagiaan. Tepuk tangan dan boleh. Saya ucapkan terima kasih ini, Bapak ini Kasespimnya ini, Pemdiklat Polri-nya orang Batak. Luar biasa, sini tuh. Orang Sunda itu senang pada dua hal, bukan hanya silih tonga, tapi silih bereng. Dan yang paling dihindari oleh Polri, oleh TNI, dan oleh Kejaksaan satu, silih dedeken, silih salahkan. Mungkin yang kita kenal Polri atau anggota Polri selama ini adalah orang-orang yang disiplin, tegas, dan sangat sekali jarang tersenyum, apalagi sampai tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi setelah bertemu dengan pemimpin Jawa Barat sebagai orang yang bermasyarakat, orang yang paham tentang psikologi seseorang, maka ketika Kang Deddy Mulyadi berpidato di hadapan ratusan anggota Polri serta di depan para jenderal, Kang Deddy Mulyadi seperti yang sudah kita lihat mampu membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi pesan yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi tetap tersampaikan. Luar biasa. Dan sekarang juga kita akan melihat kembali bagaimana Kang Deddy Mulyadi ketika dalam sesi tanya jawab yang juga tidak kalah serunya. Mari kita simak sama-sama, silakan. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Sedik Ninyoman Dini Artini, perwakilan dari SPPK. Mohon izin Bapak KDM tadi sudah banyak sekali memberikan arahan kepada kami terkait dengan membangun teamwork dan memimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan dari kami. Yang pertama, dalam teamwork, tentunya di lingkungan yang birokrasi sering muncul egosentris, ego sektoral, juga senioritas. Jadi pertanyaan kami adalah, mungkin kami mohon pencerahan dan bimbingan bagaimana cara menyatukan adanya perbedaan jabatan, latar belakang, agar bagaimana caranya agar teamwork kita itu menjadi satu, tidak pecah, tidak menjadi sumber konflik. Kemudian yang kedua, seperti kita ketahui generasi muda saat ini itu banyak yang kritis, kreatif, juga tidak suka kalau diperintah dengan kaku. Nah, yang jadi pertanyaan kami, bagaimana gaya kepemimpinan yang tepat untuk generasi seperti ini, terutama di kepolisian yang syarat dengan disiplin. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang kedua ya, silakan. Mohon izin Bapak, dari Sergit Budi Santoso, yang biasa ketemu Bapak di Slipi dahulu Pak, izin. Saya izin memutarkan sebuah video, mumpung di sini ada unsur dari TNI, Polri, dan dari Kejaksaan dan lain sebagainya. Ada sebuah pernyataan Bapak di sebuah video terkait orang Sunda sudah lupa dengan leluhurnya, orang Nusantara sudah lupa dengan leluhurnya. Dan sambungan video itu sangat menyentuh bagi saya Pak, karena saat ini di daerah Pasuruan sudah mulai keretakan itu terjadi. Mungkin akan berhadapan perang sosial itu di Indonesia akan terjadi di masa depan maupun di beberapa tempat. Saya ceritakan Bapak. Kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita menghadap pada mereka, menghormati mereka, membela-belakan mereka, dan kita mengambil kita lebih rendah dari mereka.
yang terasa membuat kita kini. Uang kita kini untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar, kita keluarkan uang dari mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita. Oke Bapak, Percepat pertanyaannya. saya sudah hampir 3 tahun Pak melakukan perjuangan itu sampai Lemhanas. Mungkin banyak dari bapak-bapak jenderal kita sudah kita ceritakan, mungkin saya nggak tahu apakah beliau memahami. Dari video tersebut Bapak, kami memohon pencerahannya untuk disampaikan kepada seluruh senior kami di sini maupun rekan-rekan kami maupun seluruh yang ada hadirin di sini terkait video tersebut, karena kita khawatir di masa depan akan terjadi perang itu Bapak. Terima kasih. Kegelisahan hati anggota Polri ini disampaikan langsung kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai putra daerah Jawa Barat. Bagaimanakah Kang Deddy Mulyadi menjawab semua ini? Mari kita simak sama-sama, silakan. Baik, terima kasih. Sepertinya dua-dua aja Kang Deddy, izin dari Nyoman Yuni, SPPK, dan Mas Baik Santoso. Oke. Yang pertama adalah setiap manusia itu terlahir pada sebuah wilayah, maka orang Bali menyebutnya Trihitu Karana dan orang Sunda menyebutnya Papat Kalima Pancur. Artinya bahwa dia itu terlahir karena faktor tanah, faktor air, udara, dan matahari. Tanah berwarna hitam, air berwarna putih, udara berwarna kuning, matahari berwarna merah. Kemudian bersenyawa, kemudian menjadi pancar, jadi energi. Nah, ketika jadi energi ini yang disebut dengan local wisdom itu, bahwa dia akan memiliki kekuatan. Maka kekuatan itu akan tumbuh manakala manusia yang akan kokoh dari sisi kesehatan dan ketahanan penyakitnya adalah manusia yang mengkonsumsi makanan yang di sekitar dirimu. Jadi kita jangan aneh kalau bertemu dengan misalnya orang Papua, dia tinggal di hutan, konsumsinya barang di hutan, dia sangat sehat, segar, umurnya panjang. Kita juga jangan aneh juga bertemu dengan orang Dayak yang tinggal di sekitar hutan itu, umurnya panjang dan punya kekuatan medis. Kita juga kalau di Jawa Barat bertemu dengan orang Baduy. Kenapa? Di local wisdom dengan makanan yang dikonsumsi itu akan melahirkan energi besar. Kenapa? Makanan yang dikonsumsinya itu sesuai dengan latar belakang kelahirannya. Maka di situ ada bagi sistem, ada sistem radar yang melindungi dia sebenarnya. Selama apa? Selama dia tidak mencederai lingkungannya, dia akan kokoh. Dan memang dia hanya unggul di situ, nggak bisa dia gerek ke tempat lain. Kenapa? Energi besarnya di situ. Maka kita bisa melihatlah kearifan-kearifan itu bagi mereka yang sudah memilih. Nah, mohon maaf ya, dari seluruh sinergi itu, saya melihat ada suku bangsa yang menyadari itu sebagai sebuah energi besar, yaitu orang Batak. Kenapa? Nilai genetikanya itu diletakkan dalam dirinya, sehingga dia itu sampai kiamat pun tetap ada. Dan bangsa-bangsa besar itu hari ini memperjuangkan apa sih? Dia memperjuangkan dan mengklaim bahwa dialah bangsa yang paling hebat di dunia. Tiongkok itu pasti beranggapan bahwa orang Tiongkok lah bangsa paling besar dan punya sejarah besar. Perang antara Yahudi Israel dengan Iran itu kan pertarungan dua kebudayaan lama, yaitu Persia dengan Yahudi. Seluruh rangkaian itu orang lain itu diperjuangkan menjadi nilai yang kokoh dan diterjemahkan menjadi literatur, menjadi historical sejarah yang memadai, menjadi strategi, menjadi politik, menjadi pembelajaran dari agen intelijennya untuk bekerja secara internasional, kan begitu. Nah, dia kokoh di situ. Nah, kenapa saya ngomong itu? Dan itu sangat tergantung juga dengan lingkungannya, kearifannya. Jadi kalau lingkungannya kuat, alamnya terjaga, gunungnya Aulian, Lengko, Balongan, Lebak, Nasawahan, maka seluruh spiritualitas magis yang menjadi kekuatan dirinya dan kesejahteraannya itu akan kokoh. Tetapi manakala ini tercederai, dihancurkan, maka bahasa Sunda Cama, dia akan rontok. Nah, apa sih yang saya khawatirkan tentang Indonesia? Yang saya khawatirkan tentang Indonesia adalah satu, itu ikatan historikal sejarah bangsanya hilang. Disebut bangsanya apa? Orang Batak sih sudah punya cerita Batak. Orang Sunda kehilangan historikal cerita Sundanya, babannya. Padahal secara garis leluhur dia sudah memiliki peradaban tua. Dan itu bukan mistik. Di Museum Inggris itu, di Oxford, itu kan sudah ada yang disebut dengan manuskrip Pujangga Manik. Sebelum orang mengenal tulisan, ini orang sudah mengenal tulisan dan ada manuskrip sastranya, disebutnya Pujangga Manik. Dalam teori politik, orang Sunda yang kemarin kemudian menjadi kekayaan UNESCO, itu sudah punya dengan Sang Hyang Siksa Kandang tentang trias politika.
Problemnya adalah orang lain itu dibuat dalam pengetahuan, ada perguruan, ada guru, kemudian ada lisensi, dan menjadi pengetahuan yang sistemik dan diajarkan menjadi peradaban dunia. Kita tidak, karena saking ikhlasnya kita itu dianggap sebagai kekayaan publik yang luas dan tidak dibuat dalam perguruan tinggi dan sistem pendidikan. Seiring dengan kemerdekaan, seiring dengan pre-pelita zaman Pak Harto, seiring dengan pergeseran reformasi, kita makin problem pendidikan. Kenapa? Rata-rata yang merumuskan kurikulum pendidikan adalah mereka yang sekolah di luar negeri, pulang ke sini bawa kurikulum, bawa sistem, bawa buku, bawa penulis, sehingga menjadi proyek yang tidak pernah berhenti. Sehingga pendidikan ini bisa menjadi aneh. Ganti menteri, ganti sistem, ganti pendidikan. Problem. Nah, ini harus ada kesadaran itu. Maka itu lokal. Nah, sehingga local wisdom adanya di mana? Local wisdom hanya ada dalam cerita rakyat. Local wisdom hanya ada dalam kumpulan-kumpulan kepemimpinan non formal yang masih dilindungi undang-undang. Sehingga pengambilan keputusan dalam hukum perdata atau pidana, selain kita mempertimbangkan Eropa kontinental, Anglo-Saxon, kita lupa mempertimbangkan hukum adat sebagai sendinya. Dan kita lupa sebagai bangsa Nusantara yang besar. Dan kalau selalu pendekatannya teknokratik, maka kita masuk ke eksploitasi. Maka pertanyaannya adalah, ketika Kalimantan nanti sudah habis batu baranya, ketika Babel sudah habis nikelnya, ketika nanti alam Sumatera sudah habis hutannya, ketika Jawa Barat sudah habis gunung-gunung batunya, apa yang akan kita raih? Kenapa? Apa yang membuat Indonesia survive hari ini? Kenapa walaupun problemnya misalnya di lingkungannya, pemimpinnya jelek, di lingkungannya jelek banget, tapi rakyatnya makan? Karena survivalnya itu adalah masih adanya ketersediaan alam secara terbuka. Akses terhadap ikan masih ada, akses terhadap air masih terbuka, akses terhadap tanaman masih terbuka, akses terhadap udara masih terbuka. Anda bayangkan kalau gaya kepemimpinan seperti di Indonesia hari ini, misalnya di daerah dimanapun, gaya kepemimpinannya tidak mementingkan rakyat, dan Indonesia kebetulan adalah Afrika, dan kebetulan Indonesia adalah jazirah Arab, saya pastikan rakyat Indonesia kelaparan. Nah, karena itulah hari ini saya menentang untuk perusahaan lingkungan. Apa? Karena itu adalah sendi yang disebut dengan kekayaan Nusantara dan sistem pertahanan semesta. Nah, terakhir, apa yang dibangun dalam diri kita? Hilangnya kepercayaan diri. Dari mana? Satu, dari akademik, kita dianggap lebih bodoh dari orang Barat. Dari sisi spiritualitas, kita lebih bodoh dari tokoh-tokoh agama di negara lain. Padahal saya katakan, dari sisi akademik orang Indonesia beda-beda. Dan dari sisi spiritualitas kita jauh lebih tinggi memahami spiritualitas kita di atas orang lain. Kenapa? Bukti peradaban sudah memenuhi, kita sudah tertata dalam sejarah kehidupan kita. Ingat, konflik politik Indonesia semuanya selesai. Kenapa? Orang Indonesia cerdas. Bayangin, konflik di Timur Tengah hari ini tidak selesai-selesai. Artinya apa? Orang Indonesia jauh lebih bermartabat, jauh lebih toleran, jauh lebih terbuka, dan jauh lebih menggunakan rasa dalam segala hal, dan tidak punya egosentris yang tinggi. Sehingga hanya di Indonesia orang Batak bisa dipimpin orang Sunda, orang Sunda bisa jadi Kapolres di Batak, orang Batak bisa jadi Kapolres di sini, orang Kristen bisa memimpin. Pemimpin hari ini Kapolri kita agamanya beda dengan mayoritas, kan tidak menjadi kegaduhan dan keributan, tidak diterima. Kalau kita sudah berada dan bermartabat, kenapa kita harus belajarnya bagi pada orang lain yang ternyata tidak unggul di negaranya? Kenapa kita tidak belajar pada leluhur kita? Teknologi yang kita kembangkan adalah teknologi bukan konsumtif, tapi teknologi kemanusiaan. Kemudian perangkat birokrasi, saya menghindari belanja yang tidak penting yang bersifat teknologi, hanya aksesoris, hanya gaya-gayaan. Karena bagi saya, pembangunan bukan aksesoris, pembangunan adalah substantif. Makanan boleh disajikan secara indah, tetapi rasa dan kualitas jauh lebih tinggi dibanding dengan sajian makanannya yang indah. Istri boleh cantik, tapi kesetiaan jauh di atas segalanya. Terima kasih. Luar biasa. Baik, jadi orang Barat itu pandai karena membaca, orang Timur pintar atau pandai merasa. Luar biasa. Kang Deddy, mohon izin Bapak Kaseskim dan hadirin sekalian, tidak cukup waktu kita untuk 1-2 jam ini menggali ilmu kepemimpinan dan falsafah yang dimiliki atau dipunyai oleh Kang Deddy. Namun kita harus juga sampai di akhir acara, dan Kang Deddy sebelum kita tutup mohon izin closing statement dari Kang Deddy. Mangga. Closingnya sudah tadi. Closingnya paling banyak itu. Closingnya adalah kesetiaan di atas kecantikan. Luar biasa, kesetiaan di atas kecantikan. Tambah satu lagi. Siap. Penghasilan di atas ketampanan. Baik, luar biasa. Hadirin yang berbahagia yang kami hormati,
kepemimpinan tingkat tinggi itu rupanya kepemimpinan yang mampu mengharmoniskan 3 kekuatan utama. Yang pertama dari nilai-nilai alam itu sendiri, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dari perasaan. Kang Deddy Mulyadi. Baik, demikian dialog kebangsaan kita kali ini mengangkat tema kemampuan untuk membangun tim dan memimpin. Bentar dulu, ini ada honornya nggak? Siap, salah. Siap, mohon izin. Tidak kata. Baik, mohon izin, kita tiba di ujung acara. Saya Asep, mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Sampai ketemu di kegiatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deddy, sampai berjumpa di lain kesempatan. Siap. Baik, selanjutnya sebagai apresiasi kami kepada narasumber kita pada kesempatan kali ini, mohon berkenan kepada Bapak KDM untuk dapat menerima piagam penghargaan. Wow, rupanya dapat kita juga saksikan pada kita bersama narasumber. Dan tentunya pada kesempatan kali ini Bapak. Demikian Baraya video dari Kang Deddy Mulyadi, yang video ini jangan sampai diketahui oleh orang-orang yang suka nyinyir terhadap Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena khawatir mereka bisa dengan tiba-tiba merasakan panas dingin. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.